itu bisa dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah bid'ah shorihah. Apa sih bid'ah shorihah itu? Bid'ah yang tumbuh tanpa ada dalil syariat. Yang merupakan perlawanan terhadap perkara yang wajib, sunnah atau di sini mandub atau selainnya, sehingga bisa mematikan sunnah atau membatalkannya. Jadi ada sebuah bid'ah. Yang pertama ini jelas-jelas merupakan bid'ah. Bid'ah shorihah, yang saya katakan bisa dikatakan haram juga, karena dengan bid'ah itu ternyata sunnah tidak dilaksanakan, atau dikarenakan bid'ah itu maka kewajiban tidak dilaksanakan. Salah satu contoh misalnya ada orang yang mengatakan begini, "Bistala awak dewi gak usah sholat-sholatan, lapo gak usah sholat-sholat, substansinya sholat itu kan mengingat kepada Allah. Nah terus sing penting iling nang pangeran, iling gak nyolong, gak merampok, gak zina. Wong sholat itu tujuannya supaya awak dhewe gak ngelakoni keelekan. Dengan hanya sekedar kita mengingat kepada Allah, maka kita sudah dianggap cukup, gak usah sholat-sholatan, ra usah poso Senin Kemis dengan keyakinan tidak perlu, misalnya seperti itu. Ini merupakan bid'ah. Bid'ah yang tidak disadari dengan landasan syariat, yang merupakan pertentangan daripada perkara sing wajib. Intine poso itu kan supaya ngetergo nafsu. Bahwa dhewe gak poso iku gak nglakoni dosa. Sing penting ora usah ngrasani, sing penting ora usah iso jaga awak, iso jaga lambe, kuping. Itu kan substansi daripada poso, misalnya ngono. Berarti piye? Ya ora usah poso-posoan. Itu kan sudah cukup. Ah, ini kan bid'ah. Dan bid'ah ini adalah bid'ah shorihah. Bid'ah shorihah itu jelas-jelas bid'ah yang dilarang, menciptakan sebuah tradisi tidak berlandaskan dengan syariah, bertentangan dengan hukum wajib ataupun sunnah. Ora usah belajar, penting ngopi untuk nek wayahe pinter lah, pinter dhewe. Ya kan? Ora usah kate ngaji nang kiai, cukup nang YouTube umpama kan. Ini kan menciptakan sebuah tradisi. Ya iki yo bid'ah. Bahkan bid'ah ini disebut dengan bid'ah shorihah. Jelas. Tetapi munculnya bid'ah ini bertentangan. Andai kata bid'ah ini dimunculkan, maka akhirnya gak usah kewajiban tidak dilaksanakan. Misalnya gini, gak usah rapi lah, udah lapor rapi ku nafsu tok nang ngene wedok. Nah terus piye? Sing penting eling Gusti Allah. Apa artinya ketika kita menikah akan tetapi kita tidak mengingat Allah? Keliru mana kan? Keliru mana? Karena agama diciptakan bukan untuk melupakan kehidupan dunia. Agama diciptakan untuk kebaikan kehidupan di dunia, dan itu tidak bertentangan dengan naluri manusia. Kalaupun Islam mengajarkan misalnya ini, NU memahami ini, lek iso mangan iku ping pisan tok, lek perlu telung dina tok, lek kuat, lek perlu sak bulan ramangan ramasal, sing penting kuat. Gue ndak bisa. Kenapa? Karena ini mungkin Anda mengatakan, ya kan,
mengatakan bahwasanya ini Anda kuat. Tetapi menurut penelitian tidak mungkin terjadi. Seandainya kuat itu hanya psikologi Anda yang terbangun, tetapi fisik Anda lemah. Sementara agama mengajarkan kepada sampean adalah sebuah keseimbangan pikiran, jasad dan rohani itu harus seimbang. Iso awak dhewe itu berat sebelah tidak bisa. Lek poso ya poso, lek wayahe buka ya buka. Lek gurung rabi, ojo rabi, tapi lek wayahe rabi ya rabi ya. Kan ngoten kan? Kok ada sebuah menciptakan tradisi melawan naluri itu? Ya tidak bisa. Bahkan melawan sifat wajib tidak bisa. Itu jelas bid'ah sorihah, dan itu adalah sejelek-jeleknya bid'ah. Nah, bid'ah ini kita gak oleh. Jadi memunculkan tradisi, dan tradisi ini sangat bertentangan. Nah, ini yang bid'ah yang pertama. Nah, bid'ah yang kedua adalah bid'ah yang semacam bid'ah idofi, yaitu bid'ah yang disandarkan terhadap sebuah perkara tersebut, tapi masih apa istilahnya, masih bisa diselamatkan. Di sini tidak dicontohkan, tapi ada kok dicontohkan yang terakhir. Nih, li'amlau salima min halam tasihu. Bid'ah muncul, bid'ah ini muncul, tapi bid'ah ini tidak bertentangan dengan syariah. Contoh misalnya apa contohnya? Soalnya bid'ah khilafiyah dengan bid'ah, katakanlah sebetulnya mengumpulkan orang kemudian mengadakan tahlilan. Sebenarnya membaca la ilaha illallah itu sunnah. Kemudian mengucapkan subhanallah itu juga sunnah. Tafakur itu juga sunnah. Maka saya ciptakanlah sebuah tradisi, ayo tafakur bareng-bareng. Piye carane? Melaku nanggone gunung, nontok pemandangan, disitulah media tafakur kita bersama. Misalnya, ini kan tradisi juga, dan dalil secara shar'i juga tidak ada. Akan tetapi ini tidak bertentangan dengan tafakur itu sendiri yang hukumnya adalah sunnah. Atau banyak tradisi yang berkembang tetapi tidak bertentangan dengan sunnah dan tidak bertentangan dengan hukum wajib, silakan. Maka ini bid'ah yang diperbolehkan. Jadi ojo tidak bid'ah, sehingga ketika muncul tradisi itu dikatakan ini haram mutlak, itu malah keliru. Tidak semuanya sesuatu yang muncul itu dikatakan haram. Jadi sampean harus benar-benar memahami itu ya kan. Sampai lulusan Lirboyo sampai lulusan Tambang Beras tidak paham hal ini, sehingga ada sebuah hadis yang mengatakan, di sini dikutip oleh oleh Syekh Hasyim Asy'ari yang diambil di dalam kitab Syarah Nawawi itu. Jadi man ahdasa hadasan aw awah muhtisan fa'alaihi la'natullah. Barang siapa yang menciptakan sesuatu yang baru, ya kan, maka dia akan mendapatkan laknatnya Allah, misalnya seperti itu. Ini tidak bisa kita mutlakan, berarti awak dhewe nggawe tradisi ya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena hukum sosial atau hukum alam semesta ini akan mengalami sebuah perubahan. Tidak bisa katakanlah sebuah tradisi itu tidak berkembang, tidak bisa. Sama mungkin pernah belajar tentang geografi atau belajar tentang geologi atau pernah belajar tentang antropologi, ya kan, yang bicara tentang manusia itu sendiri. Manusia pun berubah, sudut pandangnya itu berubah. Semakin orang berpendidikan, maka semakin dia terpelajar dan semakin pikirannya tertata. Yang dulu itu dianggap baik, maka sekarang dianggap tidak baik. Dulu kita berpikir bahwasanya orang itu kalau aman-aman saja tidak ada masalah berarti sesuatu yang baik. Kalau sekarang lain lagi, manusia itu yang berubah itulah yang baik. Manusia yang tidak selalu berada pada zona aman. Zona aman itu berarti ya seolah-olah tidak ada masalah dan tidak mau terlibat dalam masalah.
Ketoknya api tapi tidak api. Seperti halnya Albert Einstein ya, Einstein mengatakan bahwasanya kejahatan yang ada di sini itu bukan karena banyak orang jahat sebenarnya. Kenapa? Banyak orang yang baik tidak bisa melakukan sesuatu yang merubah kejahatan. Jadi akeh wong api tapi tidak mau berbuat. Akhirnya terjadilah sebuah kejahatan. Seandainya dunia ini yang baik-baik ini berusaha untuk merubah yang jelek ini menjadi yang baik, saya kira itu banyak yang tidak baik menjadi baik. Karena dikalkulasi tentunya dalam dunia ini pasti banyak yang baik. Indonesia itu banyak yang baik, tapi yang mencoba merubah sesuatu yang jelek menjadi yang baik itu tidak banyak. Ya, kok golei katakanlah nenggone desa sampean itu sing apik karo sing elek, jelas akeh sing apik. Tapi gara-gara enek wong elek limo koyok sak desa elek kabeh. Loh kenapa? Karena yang banyak yang baik itu tidak mau merubah atau tidak mau melawan dari 5 orang yang jelek. Indonesia itu sama. NU akeh, ya kan banyak kan. Tapi NU yang penggerak menjadi merubah sesuatu yang baik itu tidak banyak. Salah satu misalnya, ya aku ngomong terus terang aja. Sampai lulusan Bahrul Ulum, kemudian di tengah-tengah katakanlah di desa sampean itu banyaklah orang-orang yang lulusan tambak beras. Tapi siapa di antara mereka yang benar-benar memegang estafet alma mater daripada Bahrul Ulum yang telah dititipkan oleh Yai Wahab? Tidak banyak. Mulai itu gak kabeh terus dadi kiai gak, atau gak kabeh punya jiwa kiai. Katakanlah walaupun tidak punya jiwa kiai menjadi jiwa penggerak. Ngurip Nahdlatul Ulama ndak banyak. Enek sing sibuk nanggone bisnis, enek sing sibuk nanggone nang pekerjaannya, ada yang sibuk dengan organisasinya yang tidak ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama banyak. Dan yang muncul hanya berapa? Apakah mereka di luar itu tidak baik? Baik, karakternya api. Karena apa? Tentunya mereka sudah dipaham tentang masalah halal dan haram yang sudah tertanam di dalam dirinya. Akan tetapi menjadi jiwa penggerak tidak banyak. Sehingga karena banyak orang baik dan tidak mau berbuat baik, maka kejahatan sulit dilawan. Katakanlah di pemerintah, misalnya di pemerintah atau birokrasi ya. Birokrasi itu bukan kok isinya orang-orang yang rata-rata tidak baik. Menurut saya maka rata-rata banyak yang baik. Akan tetapi banyak yang baik itu tidak banyak yang berbuat atau merubah dari sesuatu yang jelek menjadi baik, sehingga birokrasi tetap saya ada yang korupsi. Karena apa? Dia ngerti itu korupsi tapi tidak dilaporkan. Udah kan sampean tahu lah. Mungkin ada birokrasi tingkat desa. Di situ ada penyimpangan. Anda kan baik, tapi Anda tidak mau berbuat untuk bagaimana mereka itu menjadi baik dengan strategi tertentu. Contohnya kene ae. Kene iki antara wong elek karo wong apik, saya kira banyak orang baik. Tapi lek enek kancamu sing elek, katakanlah 5 lah sing elek. Dibandingkan dengan 10 orang, banyak yang baiklah di antara mereka. Tapi gelemlah, maukah Anda bagaimana anak yang 5 ini berbuat baik sebagaimana Anda, di mana Anda membuat sebuah strategi agar mereka menjadi anak baik. Jadi persoalannya itu bukan kok tidak ada orang baik sebenarnya. Antara baik dengan jelek, tetap di dunia ini banyak yang baik. Akan tetapi kenapa kok tidak berubah? Karena banyak yang berbuat baik tidak berbuat apa-apa. Nah, sekarang sama nonggone gini ya, dadi wong apik yang berbuat apa-apa. Nah, kata loh, saya banyak katakanlah kalau di Samben itu wong
lulusan tambah beras itu ya akeh. Tapi gak lapo-lapo. Apakah jelek? Enggak jelek. Enggak jelek. Nah, saya harap sampean adalah orang baik yang berbuat apa-apa, maksudnya berbuat apa-apa itu yang aktif, yang positif, sebagai kader penggerak, meneruskan estafet yang telah diberikan oleh Kiai Wahab Hasbullah terhadap sampean. Itu harus kuat. Ojo sampai wis gak nerusno estafet, keyakinan ndak kuat, masuk golongan lain. Lah lucu ah. Ana wong cadaran bingung, wah cadaran. Kata kok anti, kapan aku sok cadaran, Mas? Mulai boleh sarungan gengsi. Lah apa gengsi sarungan? Saiki usume kathok cingkrangan. Kathok cingkrangan, kopyae bunder. Ya, jenggote koyo kayak titik ngene kok, Mas. Ini nih, apa baduke ketok ireng ngene kok, Mas. Sangar. Berarti belum paham betul tentang mana yang dikatakan tradisi, mana yang dikatakan sunnah. Sebagai dasar, sebenarnya dasar ketika kita ini menjadi muslim yang baik, mondok nanggone baru itu sudah cukup. Sing penting sinau sing temenan. Soalnya akeh wong arek-arek iku gak sinau sing temenan. Akhirnya iki guru mari pindah liyane, iki guru mari pindah liyane. Akhirnya kabeh gak enek sing dilakoni. Nah, sekarang sampai list kitab apa yang sudah Anda kuasai? Pak, saya paling suka terhadap Nahwu Sorof. Loh, kenapa? Ya karena Nahwu itu adalah album ilmi, bapaknya ilmu. Kalau Sorof, umul ilmi, ibunya ilmu. Kalau saya menguasai itu, maka semuanya kitab yang berbahasa Arab bisa saya kuasai. Silakan monggo. 1-2 hari belajar, 3 hari 4 hari belajar, 1 bulan mulai lelah, 3 bulan kemudian aras-arasan. 1 tahun mondok, yang penting barokah, gak repot. Barokah juga penting, nggak sampai usaha. Barokah itu artinya semakin hari semakin tumbuh, semakin hari semakin berkembang. Anda baik menjadi yang, Anda buruk menjadi baik, Anda baik menjadi lebih baik, itu barokah. Kalau misalnya tadi itu baik kemudian semakin menurun, itu bukan barokah, itu tersesat sampai memanai barokah yang tidak jelas. Barokah itu bisa dirasakan ketika ilmumu semakin tumbuh, itu baik. Perilakumu semakin baik, itu barokah. Hidupmu semakin tertata, itu barokah. Akhlakmu semakin baik, itu barokah. Pikiranmu semakin ilmiah, itu barokah. Lo terus ngomong yang penting barokah tapi tidak ada perubahan, itu lucu. Berarti Anda tidak barokah, buat duit toh. Nah, saya gitu donceng sama Pak, hidup kan istiqomah. Iya istiqomah, ngerti ndak amal istiqomah? Saya ngopi itu istiqomah, Pak. Kan istiqomah itu kan senantiasa awak dhewe itu melakukan hal yang sama, keliru maneh. Misalnya bendino ngopi, aku ngopi bendino berarti istiqomah. Wah, keliru maneh. Istiqomah itu adalah jenengaken itu adalah aktif itu adalah perubahan. Istiqomah dalam sebuah perubahan dari sesuatu yang tidak baik selalu kontinu untuk menuju sesuatu yang baik dan Anda tidak pernah lelah. Itu baru istiqomah. Contohnya gini, saiki Anda telah sampean ingin menguasai kitab berbahasa Arab, maka muncullah pemahaman ini, aku harus meluangkan waktu dalam 1 hari 1 jam untuk belajar Nahwu Sorof dan praktek kitab. Diluangkanlah waktu itu 1 jam di luar waktu pelajaran. Setelah itu muncul lagi, alhamdulillah sudah baik, tapi kurang baik karena apa? Tidak punya metode yang jelas, sehingga kamu cari metode. Banyak kan metode-metode, mungkin lewat internet atau lewat apa, metode baca kitab dengan cepat. Dicobalah 1 minggu kemudian, ternyata lebih baik daripada kemarin yang tanpa metode. Muncul lagi pemahaman, metodenya sudah pas tapi kok kurang cepat lagi.
Oh, ternyata butuh bimbingan orang yang punya metode. Akhirnya saya mencari guru, di mana guru itu punya pengalaman lebih cepat lagi. Inilah yang dikatakan istiqomah dalam sebuah perubahan. Nah, kalau misalnya Anda ingin berubah selalu melakukan hal yang sama, maka matematikanya sama tidak jauh beda. Aku kepingin pintar, saya berharap suatu saat saya adalah orang yang cerdas. Suatu saat saya ahli tafsir. Suatu saat saya ahli fikih. Terus apa yang kamu lakukan? Ya, saya berharap seperti itu. Yang penting saya berdoa. Tidak bisa. Tidak cukup untuk berdoa. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Kalau Anda ingin ahli tafsir, berarti mulai sekarang kitab-kitab sampean itu tidak jauh berbeda dengan cita-cita sampean. Maka 5 tahun kemudian bisa dibaca. Maka 5 tahun yang akan datang itu adalah apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Lu wong cita-citane kepingin sukses dadakno gembul karo wong-wong males, angel terus, ya kan? Angel temen tuturan. Kalau Anda ingin menjadi orang yang berubah, maka harus rumusnya itu adalah Anda harus berubah. Dengan siapa Anda bergaul dan buku apa yang Anda baca sesuai dengan keinginan sampean. Itulah yang dikatakan istiqomah dalam sebuah perubahan. Bukan istiqomah melakukan sesuatu yang tidak berubah, selalu berada pada zona aman. Kenapa kok saya katakan begitu? Iya, agama itu istiqomah dalam sebuah perubahan. Kalau tidak istiqomah dalam sebuah perubahan, akan terjadi sebuah kehancuran. Contoh, dulu dalam sistem pendidikan kita itu gak enak jenenge awak dhewe ngadakan halaqah ora enak. Kanjeng Nabi itu cara pendidikannya cangkuan, budaan. Kemudian ada sahabat yang bertanya, kemudian dengan Kanjeng Nabi dijawab. Seiring dengan perkembangan, bikinlah masjid. Di situ ada ahli-ahli sofa, orang-orang yang tidur nanggone serambi. Makanya sajane masjid menurut Kanjeng Nabi ku ya nek serambi kanggo apa? Kanggo wong turu. Gunane apa? Belajar agama nang masjid. Berkembang lagi muncullah yang namanya madrasah. Berkembang lagi muncullah yang namanya pondok pesantren. Dan sebenarnya pondok pesantren itu terinspirasi dengan tradisinya orang Buddha atau wong Hindu, ya kan. Jadi dulu itu kan ada padepokan itu. Jadi nonggone Indonesia itu ada padepokan dan itu tidak dimiliki oleh orang Islam. Akhirnya diadopsi, bukan isinya tapi caranya. Kan kemudian berkembang lagi muncullah Yai Dahlan. Yai Dahlan itu tokoh Muhammadiyah. Belajarlah dia dengan orang Barat, bikinlah gerakan pendidikan terkurikulum. Dia bekerja sama dengan Belanda. Termasuk kita juga, gerakan modern yang pertama kali kalau tidak salah adalah ditambah beras. Berubah kan kita, berubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik, dari sesuatu yang tidak tersistem kemudian tersistem. Tapi perubahan itu harus positif, perubahan itu harus penuh dengan pertimbangan. Perubahan itu bukan merubah ideologi, tapi perubahan itu adalah merubah strategi. Ini harus paham sampean. Kalau merubah ideologi ini repot. Ideologi sampean itu sebenarnya bukan ideologi, teologi kan. Kalau ideologi itu kan muncul dari sebuah gagasan, itu ideologi. Teologi lah, katakanlah teologi itu ada Asy'ariyah, Maturidiyah. Apa Asy'ariyah itu? Menggunakan akal dalam berpikir tapi tidak melupakan terhadap doktrin. Dalil akli dan nakli itu harus berada secara seimbang. Pasrah namun pangeran, percaya akan takdir, tapi kita harus ikhtiar. Nah itu awak dewe sudah pas. Kemudian sampai suatu ketika dadak nomor tuh karena merasa bahwasanya hidup berubah. Masuklah nang Jabariyah. Jabariyah itu kabeh apa jarine Gusti Allah, salat gak salat mlebu swarga, apa jarine Gusti Allah ya mlebu neraka temenan awak. Nggak bisa. Mau mikirin ngono ae.
Ya bener kabeh takdir Gusti Allah, tapi ikhtiar. Ketika orang tidak sholat itu sudah indikator itu. Walaupun kita tidak tahu meninggalnya dalam kondisi apa, tapi kalau sudah ingkar terhadap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, itu sudah keluar dari Islam sebenarnya. Dalam persoalan yang qot'i. Apa persoalan qot'i? Contoh, sholat itu qot'i, poso Ramadan itu qot'i. Kok enek wong ngarani, ya kan, wis gak usah poso-posoan Ramadan, sepenting atine ditoto. Ya metu teko Islam Anda menjadi non muslim. Loh kenapa? Loh karena itu sesuatu yang usul. Di antara para sahabat, di antara para ulama, tidak terjadi persengketaan atau pertentangan dalam persoalan itu. Semuanya ittifaq, sholat 5 waktu wajib, poso Ramadan itu hukumnya wajib. Kok ngarani gak wajib, itu Anda sudah keluar daripada Islam. Percaya Allah, percaya Nabi, tapi gak percaya sholat itu wajib. Karena apa? Tidak bisa, karena itu adalah sesuatu yang qot'i. Tapi kalau dalam sesuatu yang doni ataupun dalam suatu furu'iyah, bukan usul, contoh misalnya masalah kunut, masalah bismillah itu bagian daripada Fatihah ataupun tidak. Misalnya aku mengatakan gini, dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu bagian daripada Fatihah, sehingga ketika tidak dibaca dalam sholat maka sholatnya tidak sah. Tapi menurut Imam Malik tidak seperti itu, ya kan? Menurut Imam Malik tidak seperti itu. Menurut Imam Malik bismillah itu bukan bagian daripada Fatihah. Nah, misalnya sampean percaya bahwasanya bismillah bukan bagian daripada Fatihah, itu yang sah-sah aja, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang qot'i, bukan sesuatu yang jelas, bukan sesuatu yang ikhtilaf. Contoh lagi, kayak contoh sampean masuk taala atau ngantung-ngantung dede ya. Pak Imam ngomong apa lagi? Turu-turu lah ya. Saya tanggung jawab. Ini kan kita apa? Nguasno sampean ngantuk-ngantuk tapi nerangno butuh semangat nang ketika apa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semangat dalam kengantukan. Sampean ngantuk aku semangat, tak lucu sih. Mestine lek muridnya ngantuk itu aku malah ngantuk. Tapi saya coba untuk melawan diri saya. Saya coba untuk tetap semangat walaupun muridnya ngantuk kan. Mana sing wedok? Judul ngobae. Dah, masuk. Setelah aku cerita apa bang? Masalah mandi hari Jumat itu kalau menurut madhabnya Imam Hambali itu wajib. Kalau kita mengatakan sunnah, menurut bukan kita ya kan, menurut madhabnya Syafi'iyah. Karena Anda mau Hambaliyah monggo, Anda mau Syafi'iyah monggo, mau Hanafiyah monggo, di luar itu pun monggo, kalau Anda punya dalil yang jelas. Jelas itu dalam artian apa? Ada dalil hadisnya, ada Qur'annya. Atau kalau misalnya tidak ada perangkat hadis dan perangkat Al-Qur'annya, maka saya memunculkan analoginya, monggo, di luar madhab itu. Jadi sampean percaya, adus dina Jumat itu hukumnya wajib loh. Ora menurutku. Lah apa? Lek madhabe berarti dosa kamu. Kenapa? Karena Anda mengatakan tidak. Ini Imam Hambali mengatakan seperti itu. Dia memunculkan sebuah hadis misalnya. Tapi kan ikhtilaf. Ada perbedaan di dalam itu. Sampai mengatakan wajib ya monggo, sampai mengatakan tidak wajib ya monggo. Podo sholat Jumat. Sholat Jumat ada yang mengatakan bahwasanya cukup 2 saja sudah wajib. Misalnya ada 2 orang yang mukim. Menurut pendapatnya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu sahabat Ibnu Abbas mengatakan sholat Jumat itu sah. Wonge ngulurut tok. Dan terus sama mengatakan tidak sah. Soalnya sama madhab Imam Syafi'iyah harus jumlahnya adalah 40 orang yang mukim. Ya ora masalah karena perbedaan. Karena tidak ittifaq. Berbeda kalau sesuatu itu ittifaq disepakati semuanya ulama.
dan jangan menyesatkan sesuatu yang ittifaq. Saman boleh berbeda tapi jangan menyesatkan. Salah satu contoh misalnya gerakan Wahabi. Nah, nanti kamu bisa browsing gerakan Wahabi seperti apa. Ziarah kubur sebelum gerakan Wahabi itu sudah menjadi tradisinya orang Sunni. Para ulama itu sudah biasa zarah nangone wal kubur, kemudian berdoa, itu hal biasa. Kemudian muncullah gerakan pembaruan menyesatkan terhadap mereka-mereka yang sudah melakukan kesepakatan lek ziarah kubur ndak ada masalah, wong kirim donga tok. Wong gak nyembah kuburan. Sing salah opo nih? Dadane dene muncul sebuah gerakan menyesatkan dengan statement, dengan pendapat mereka mengatakan ulama iku ya ora maksum enek salahe. Tapi lek enek salahe mosok salah kabeh sak donya iki. Kan ngono sih. Jadi sebelum Saudi yang sekarang ini, jadi Arab Saudi sebelum ada gerakan Wahabi itu biasa ziarah kubur itu ya. Terus muncul gerakan itu, kemudian menyesatkan orang yang sudah menjalankan itu, yang sudah banyak dilakukan oleh para alim ulama. Nah ini kan juga keliru. Karena apa? Ini persoalan ikhtilaf juga, tidak bisa kita menyesatkan. Salah satu contoh misalnya, saya mengikuti pendapatnya Imam Syafi'iyah. Kemudian Hambaliyah karena berbeda dengan saya sesatkan. Oh, Imam Hambali. Wong so apa adus dina Jumat hukume sunat atau diwajib-wajibno sesat itu. Ya gak iso sih. Ada orang berpendapat misalnya kunut ndak sunnah. Saya mengatakan sunnah. Aku disesat-sesat no. Loh, piye karepe? Padahal ya kan. Padahal sama-sama punya dasar, dan itu dilakukan oleh para alim ulama terdahulu seperti itu. Ah, sunnah ya gak usah akeh-akeh. Mana akeh-akeh yo ngantuk. Aku dhewe yo pegel ngrasane wong ngantuk ya. Iki kabare apik ta? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.